Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi Anda menyaksikan program Inspirasi Pagi TV One bersama saya Kamarati Kusuma. Hari ini menarik sekali karena kita akan membahas lebih dalam. Jadi ada Kabupaten Tanggamus yang merupakan daerah di Provinsi Lampung. Ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa sekali pemirsa, budaya yang kuat dan juga masyarakat dengan semangat gotong royong yang tinggi. Namun kita tahu biasanya di balik potensi yang besar, tapi ada juga tantangan yang besar di belakangnya, dan kita juga akan mendalami bagaimana Tanggamus juga menghadapi tantangan ketimpangan antara desa dan juga kota, keterbatasan layanan dasar, serta lemahnya ekonomi lokal. Sejak kepemimpinan dari Bupati Haji Muhammad Saleh Asnawi dan juga Wakil Bupati Agus Suranto pada Februari 2025, pemerintah daerah ini mengusung visi Tanggamus Maju Menuju Indonesia Emas 2045 dengan slogan Jalan Lurus Menuju Tanggamus Maju sebagai komitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan juga berpihak kepada rakyat. Untuk mengetahui mengenai hal ini dan juga bagaimana capaian dalam 1 tahun, Bupati Tanggamus nanti akan segera hadir di tengah-tengah kita, Bapak Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Tanggamus, dan juga sudah hadir pagi hari ini Bapak Doni Sengaji Berisang, Kepala Bapperida Kabupaten Tanggamus. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Doni. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Ini kita melihat banyak program dan capaian yang dilakukan oleh wilayah Tanggamus. Sejauh ini Pak, mungkin boleh diceritakan juga kepada pemirsa, ini salah satu capaian penting adalah penguatan layanan kesehatan hingga ke daerah-daerah terpencil bahkan ya Pak ya, dan juga bagaimana Tanggamus berupaya untuk melakukan penurunan angka stunting di sana. Bagaimana sebenarnya strategi yang diterapkan untuk memastikan pemerataan ini benar-benar terjadi bahkan sampai dengan masyarakat di bawah Pak? Kami percaya Mbak Rati, keberhasilan suatu daerah itu terlihat dari masyarakatnya yang sehat. Iya, betul. Nah, jadi dalam hal ini Pak Bupati Haji Saleh Asnawi concern terhadap pembangunan di bidang kesehatan. Pada tahun 2025 ini ada infrastruktur yang sedang kami bangun dan sudah dibangun. Contohnya adanya puskesmas pembantu. Puskesmas pembantu. Ya. Kami sering menyebutnya pustu. Jadi ada 4 pustu. Itu memang kita bangun baru, dan juga ada 6 unit pustu, itu rehab dari 58 unit pustu yang ada. Jadi memang sudah ada puskesmas pembantu di luar dari puskesmas ya. Jadi intinya concern terhadap layanan yang masuk ke dalam desa-desa terpelosok itu masuk ke dalam layanannya. Yang kedua, untuk peningkatan rumah sakit umum daerah, kami sudah membangun infrastruktur gedung, salah satunya ada gedung PICU, terus ada cath lab, dan juga ada unit transfusi darah. Nah, itulah peningkatan untuk peningkatan masyarakat ya, peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Karena memang pelayanan kesehatan ini menjadi hal yang paling krusial, betul. Yang justru memang diinginkan oleh masyarakat, khususnya untuk di Tanggamus sendiri. Sejauh ini Pak, tadi kan dikatakan ada memang puskesmas pembantu, ada yang baru, ada yang memang mungkin sudah existing sebelumnya, kemudian juga rumah sakit umum daerah. Nah, ini nantinya akan memang melayani masyarakat selama 24 jam atau bagaimana? Dan apakah juga cukup memudahkan masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan yang ada itu? Jadi dalam rangka kita itu melayani masyarakat 1 kali 24 jam, Mbak. Jadi ada bidan desa. Nah, ini sebagai contoh, kami juga membangun puskesmas rawat inap itu di Pulau Tabuan. Di Pulau Tabuan? Jadi Pulau Tabuan itu untuk diketahui, Tanggamus itu ada di wilayah selatan Sumatera. Kalau kita buat, kita lihat peta Sumatera, itu kita di Teluk Semaka. Nah, di tengah Teluk Semaka itu ada Pulau Tabuan. Dan notabene-nya warga tersebut sulit terjangkau. Jadi sebelumnya agak susah untuk mengakses fasilitas kesehatan. Nah, disitulah kita bangun puskesmas rawat inap. Dan mudah-mudahan ada juga laboratorium kesehatan. Dan tadinya kita harus ke pusat, ke kota Bandar Lampung. Nanti sudah bisa di Tanggamus. Udah di Tanggamus, laboratorium kesehatan daerah, dan tahun ini sudah selesai dilaksanakan. Nah, untuk pelayanan 1 kali 24 jam tadi, kita memiliki bidan-bidan yang sifatnya bidan desa. Itu dia berdomisili di desa tersebut. Jadi tetap stay di... Tetap stay. Jadi itu penanganannya 1 kali 24 jam. Jadi kalau misalkan masyarakat membutuhkan pelayanan dari sisi kesehatan, dibantu oleh
Infrastrukturnya seperti pelayanan kesehatan, fasilitas vaskes dibangun oleh pemerintah Tanggamus sendiri. Tapi untuk tenaga medis nanti juga akan disupport? Ya, support concern sekali Pak Bupati, karena salah satu percepatan yang harus dilakukan adalah bidang kesehatan, terutama adanya tenaga-tenaga pelayanan dari sisi bidang kesehatan ya. Dan juga kalau untuk tadi kita berbicara tentang stunting, berarti. Nah, stunting itu juga menjadi concern juga. Tanggamus ada inovasi, salah satu inovasinya itu ada namanya Gema Penting. Gema Penting apa itu? Gema Penting itu gerakan bersama. Jadi penanganan dan penanggulangan stunting. Gerakan bersama penanganan dan juga penanggulangan stunting. Gema Penting. Gema Penting, singkatannya jadi disingkat Gema Penting. Dan kami sadar bahwa penanganan dan penanggulangan stunting itu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kita harus bersama, baik masyarakat, pemerintah, dan stakeholder lainnya. Mungkin itu. Kenapa Pemkab Tanggamus concern terhadap stunting? Apakah memang di Tanggamus sendiri ini cukup tinggi angka stunting di sana? Oke, ini agak sedikit ada keunikan data. Pada tahun 2023, stunting kami itu rendah. 2023 stuntingnya rendah angkanya ya? Dan dapat penghargaan lah kita di tahun itu mendapatkan dana fiskal. Jadi karena salah satu kabupaten yang menangani stunting secara concern. Tetapi pada tahun 2024 datanya berubah, jadi ada anomali di situ. Menjadi cukup tinggi? Agak tinggi. Nah, jadi disitulah kita harus melihat, rupanya ada hal-hal tertentu yang perlu penanganan secara langsung. Nah, disitulah Pak Bupati melihat concern terhadap Gema Penting ini. Jadi gerakan bersama kita lihat. Nantinya secara realnya Gema Penting akan seperti apa untuk program-program penurunan stunting? Oke. Jadi stunting ini kan berhubungan dengan gizi. Ya. Nah, dari ibu yang hamil sampai dengan asupan selesai pasca melahirkan. Nah, di situ sudah ada juga, memang sudah punya SOP khusus tuh dari melihat pelayanan dari ibu hamil sampai ke proses kelahiran dan sampai balita ya. Itu sudah punya emang secara rutin program tahunannya sudah ada. Gitu. Baik. Ini sebenarnya cukup menarik sekali ya. Tapi kita akan tahan dulu, Pak Dodi. Nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa di Inspirasi Pagi. Kembali lagi Anda menyaksikan Inspirasi Pagi TV One, masih bersama saya Kamarati Kusuma. Tadi di awal segmen saya sempat menyampaikan bahwa potensi besar dari Kabupaten Tanggamus yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa, kemudian juga budaya yang sangat kuat, dan juga masyarakat yang memiliki semangat gotong royong tinggi. Nah, kita akan langsung mengundang Bupati Tanggamus, Bapak Haji Muhammad Saleh Asnawi, selaku Bupati Tanggamus yang sudah hadir pagi hari ini. Silakan Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi. Silakan Pak. Sehat ya Pak. Silakan Pak. Tadi kita juga sempat menyinggung Pak Bupati ini, apa kabar nih Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah ya. Potensi besar Kabupaten Tanggamus yang luar biasa dengan budayanya, dengan kekayaan alam yang melimpah, dan juga semangat dari masyarakat. Walaupun di belakang itu tetap juga ada tantangan yang dihadapi Bapak dan juga jajaran. Sejauh ini boleh diceritakan apa yang menjadi potensi dari Kabupaten Tanggamus dan bagaimana Anda mengembangkan potensi masyarakat yang ada? Ya, saya kira memang potensi Kabupaten Tanggamus itu mayoritas petani ya. Mayoritas petani ya? Petani dalam artian dari hasil tanam tumbuh, pertanian dan perikanan. Sekaligus memang punya potensi destinasi wisata yang cukup luas dan cukup bagus. Dan cukup menjanjikan. Karena kita punya pantai di Kabupaten Tanggamus itu ada 202 kilo pantai. 200, jadi luar biasa. destinasi wisata bahari saya kira bisa dikembangkan. Dan di daratan juga ada beberapa destinasi wisata yang kita bisa kembangkan juga. Baik untuk edukasi, untuk lain-lainnya, saya kira dari segala aspek kita bisa kembangkan di sana itu. Hasil-hasil pertanian apa yang menjadi andalan dari Kabupaten Tanggamus, Pak? Petani yang selama ini dikenal di Tanggamus itu identik dengan kopi, kakao, dan kelapa. Kelapa itu besar sekali itu, potensinya di situ. Jadi memang potensi dari pertanian, perikanan, dan juga wisata yang ada di Tanggamus ya Pak. Betul. Tadi saya mengatakan ada slogan dari Tanggamus, ini slogan Jalan Lurus Menuju Tanggamus Maju. Ini menjadi, kalau kita bilang menjadi identitas dari Bapak dalam memimpin. Ini sebenarnya apa sih ya Pak menjadi makna dalam jalan lurus bagi Bapak secara pribadi maupun filosofi yang akhirnya diimplementasikan kepada pemerintah setempat dan jajaran Bapak? Ya, memang tagline jalan lurus itu memang berangkat dari
kehidupan saya ya. Yang menimbulkan itu sebetulnya bukan dari saya menginisiasi untuk tagline itu, tapi pandangan orang lain. Pandangan orang lain terhadap pandangan Bapak. orang lain terhadap saya dan timbullah biografi saya yang dikarang oleh beberapa pengarang. Akhirnya itu menyangkut jalan lurus. Jalan lurus. Ya, ya. Artinya jalan lurus itu dalam arti kita mencapai segala sesuatu dengan penuh kepribadian yang integritas dan kepemimpinan yang nothing tulus. Ya, ya. Tidak ada neko-neko sampai pada tujuan akhir apa yang akan kita capai di situ. Ya, ya. Jadi memang ternyata di belakang slogan Tanggamus ada filosofi lain, ya ini filosofi bagaimana orang memandang sosok Pak Bupati, betul, begitu betul, ya Pak ya. betul. Anda bagaimana juga akhirnya selama 1 tahun memimpin ini Pak Bupati, langkah konkret yang dilakukan untuk membangun dari pemerintahan yang bersih, transparan, dan juga berorientasi terhadap pelayanan masyarakat. Tadi saya sempat ngobrol sama Pak Doni, ternyata cukup banyak upaya yang dilakukan untuk memberikan pelayanan yang luar biasa kepada masyarakat. Ya, saya kira memang awal pertama saya harus mempelajari sebetulnya potensi apa yang ada dan kelemahan apa yang selama ini kenapa mereka sampai tidak eksis. Makanya perlunya saya itu turun ke lapangan, melihat langsung masyarakat, bagaimana komunikasi. kondisi real. Saya lihat komunikasi dengan mereka, saya lihat ekspresi mereka bagaimana penyampaian apa yang disampaikan kepada saya. Saya lihat kenyataan bagaimana di lapangan itu tentang mereka, sehingga terinspirasi apa yang harus saya kerjakan ke depan. Oleh karenanya itulah sejalan dengan jalan lurus, tentu saya akan bangkitkan itu, akan saya gali potensi yang ada, sehingga akan memenuhi apa yang saya harapkan untuk ke depan mereka. Makanya saya turun ke lapangan langsung, saya ingin tahu persis, ingin tahu dari ekspresi mereka, dari mana, apa mereka, dari kondisi badan mereka, kondisi fisik mereka, apa yang terjadi, saya terinspirasi apa yang harus saya bisa kerjakan. Gitu. Jadi memang penting menurut Anda untuk melihat langsung bagaimana kondisi masyarakat, real langsung di lapangan, begitu. Apa yang disampaikan sejauh ini Pak dari warga Bapak? Ya, masyarakat itu sendiri ya menyampaikan mereka memang kurang punya kemampuan untuk produktivitas mereka. Mereka petani tapi tidak ada bantuan, tidak ada jalan, tidak ada pengarahan atas hasil petani mereka, sehingga mereka tidak produktif kan gitu. Karena memang pada dasarnya petani itu perlu bantuan. Betul. Itu menyerap langsung memang dari masyarakat. Akhirnya mengetahui bagaimana permasalahannya dan juga bisa meramu solusinya begitu ya Pak ya. Otomatis inspirasi itu akan turun dengan melihat kenyataan masyarakat, apa yang disampaikan dari mimik mereka, dari ekspresi mereka, dari keadaan fisik mereka, itu saya terinspirasi apa yang harus saya kerjakan ini. Pak Bupati, menarik sekali kalau melihat 1 tahun perjalanan dari Bapak memimpin dari Kabupaten Tanggamus, apa sih sebenarnya momen atau program yang paling Bapak banggakan karena mencerminkan semangat jalan lurus menuju Tanggamus maju secara nyata? Ya, yang pasti saya harus membuat pijakan awal ya, basic yang harus saya bangun di sana. Ya tentu infrastruktur ya untuk melancarkan ini mereka. Lalu yang kedua juga tentang kesehatan mereka saya harus perhatikan, tentang pendidikan dasar mereka itu saya juga harus perhatikan. Dengan pelajari potensi apa yang ada di sana tentang pertanian, tentang perikanan, tentang apa itu, tentang pariwisata, itu juga mencari untuk tahapan-tahapan selanjutnya akan saya tempuh. Saya akan jalankan, mencari jalan keluar seperti apa itu. Jadi tentang pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang juga dibangun untuk masyarakat setempat ya. Tentang kesehatan. Ketika saya masuk ternyata kesehatan di sana tidak terini karena memang BPJS yang diinikan tidak terakomodir, tidak jalan karena memang ada kelemahan daripada pemerintah. Dan target pertama saya punya keyakinan betul, barangkali tidak ada pernah akan kita mencapai suatu kesuksesan, suatu apa yang kita impikan kalau apabila kesehatan masyarakat tidak terpenuhi. Betul. Itu krusial ya Pak. Krusial sekali. Oleh karenanya BPJS saya targetkan dalam waktu 3 bulan harus hidup. Nggak boleh ada yang ditolak. Kalau Bapak Bupati yang sudah memerintahkan harus berjalan ini. Harus berjalan. Itu dari sisi kesehatan, tadi dari juga selain juga BPJS Kesehatan, tadi Pak Dodi juga menyampaikan sudah ada fasilitas kesehatan yang juga dibangun, rumah sakit umum daerah, gitu ya. Nah, untuk infrastruktur nanti seperti apa, kita tahan dulu ya Pak. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa di Inspirasi Pagi TV One. Di Inspirasi Pagi TV One, saya langsung ngobrol sama Pak Bupati. Tadi Anda mengatakan bahwa selama 1 tahun ini memang juga sudah turun langsung bagaimana menyerap aspirasi masyarakat, kemudian juga menyiapkan solusi.
langkah konkret yang dilakukan, seperti apa sih Pak mungkin bentuk-bentuknya? Iya, setelah saya turun ke lapangan, saya lihat. Memang informasi yang saya terima bahwa memang Tenggamus itu ada mayoritas pertanian. Pertanian. Ya, pertanian dalam artian secara teori, kalau tidak pernah akan ada berkembang perputaran uang, perputaran ekonomi di daerah itu, apabila petaninya tidak produktif. Ya. Artinya tidak ada transaksi hasil komoditi petani. Nah, petani tidak produktif selama ini kita lihat tidak produktif. Kenapa? Ternyata memang kurang perhatian dari pemerintah selama ini. Nah, oleh karenanya saya terinspirasi bagaimana saya akan membantu petani supaya petani itu produktif. Apalagi sejalan dengan apa yang difokuskan oleh pusat bahwa kita itu harus jadi swasembada pangan. Nah, dalam pertanian itu semua kita akan inikan, dan saya akan fokuskan itu untuk pertanian di sana untuk hilirisasi. Itu satu-satunya yang harus kita inikan. Itu untuk pertanian, perikanan juga kurang lebih serupa ya Pak ya? Ya sama. Jadi perikanan, hilirisasi, jadi kita menjual barang-barang jadi itu. Sehingga dengan demikian itu akan mendapat dampak positif bagi pemerintah, juga mendapat pajak dari sana. Juga masyarakat sekitarnya itu bisa bekerja di sana. Lalu yang kedua juga CSR, Corporate Social Responsibility, juga bisa untuk kepentingan sosial di daerah lingkungan. Dan lebih penting lagi, harga komoditi hasil pertanian itu tidak pernah dimain-mainkan harganya oleh pihak lain. Itu paling penting Pak Bupati. Ada pabriknya di tempat di situ kita. Ya, jadi memang diolah di situ sehingga sudah keluar dari Kabupaten Tanggamus ini sudah ada nilai jual untuk produk-produknya, begitu ya Pak. Nah, selain itu juga ada pemberdayaan ekonomi rakyat dan juga UMKM. Ada program seperti pasar murah, kemudahan perizinan usaha hingga digitalisasi perizinan, Pak. Ini bisa dielaborasi seperti apa, Pak? Iya, saya kira itu ada salah satu stimulus ya untuk merangsang masyarakat itu tergerak untuk pertanian. Dengan cara yaitu tadi, misalnya digitalisasi tentang perizinan dan sebagainya. Nanti barangkali Bapak Peda nanti untuk bisa menjelaskan lebih jauh itu. Tapi yang pasti UMKM apa segala macam itu kita dari pemerintah yang menginisiasi untuk membangun itu semua dan memberikan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat bisa bergerak. Betul-betul itu dasar itu yang harus kita kembangkan. Baik, Pak Doni, mungkin bisa ditambahkan seperti apa sebenarnya sistem digital yang membantu birokrasi dan juga masyarakat? Jadi menambahkan sedikit Pak Bupati, mohon izin. Jadi intinya digitalisasi itu Pak Bupati menginginkan seluruh informasi itu terangkum dalam satu tangan tadinya. Jadi one hand. Jadi intinya berapa sih jumlah nelayan? Nah, itu digitalisasi lebih dapat membantu kita tuh. Terus perizinan itu juga bisa melihat berapa sih jumlah nelayan yang real ya, real time. Terus juga misalkan petani, kenapa sih petani itu tidak sulit untuk pupuk itu sulit misalkan. Berapa sih sebenarnya luas areal sawah? Itu nanti semua digitalisasi. Dan juga perizinan yang sifatnya nanti akan ketemu di mana kesulitannya. Apakah dari sisi perizinan, dari sisi pertanian misalkan ya ada pupuk, itu dari pupuk kan ada izin-izinnya. Jadi terlihat nanti di mana permasalahannya. Mungkin itu, Mbak. Jadi dengan digital ini memudahkan akhirnya secara real time, kemudian juga pastinya prosesnya lebih cepat, lebih ringkas lagi ya. Pak Bupati, banyak sekali ternyata program yang sudah dilakukan dan juga melihat pola kerja dari Bapak Bupati yang kolaboratif, inovatif, ini bisa menjadi model bagi daerah lain ya Pak Bupati. Apa filosofi dari kepemimpinan Anda, sistem kerja yang memang diterapkan untuk pemerintahan yang lebih apa ya kita sebutnya produktif dan juga efisien ya Pak ya? Ya, saya kira karena kita sebagai pemimpin tentu kita punya cara, punya metode supaya itu bisa apa yang kita pikirkan kan bisa terimplementasi di masyarakat. Oleh karenanya kalau saya berpikir satu pemimpin tidak pernah akan bisa berhasil apakah dia hanya one man show ya, sendirian. Dia harus berkolaborasi dengan masyarakat. Berkolaborasi dengan pedagang yang ada di sana, pengusaha yang ada di sana, berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan itu, dan juga termasuk media. Berkolaborasi dengan media itu untuk penyampaian, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, untuk memberikan gambaran kepada ini, dan sehingga di situ pemimpin itu bisa melihat kekurangannya di mana, apa yang harus diperjuangkan gitu. Betul. Itu paling penting ya Pak ya. Kalau kita melihat selain juga tadi dikatakan perikanan, kemudian pertanian, tapi juga
Kabupaten Tanggamus memiliki keindahan pesisir laut yang luar biasa, wisatanya juga luar biasa. Bagaimana Anda, harapan Anda ke depannya Pak? Terus cita-cita Anda untuk memajukan dari Kabupaten Tanggamus, serta untuk menarik investor baru kah, untuk memajukan juga sektor pariwisata di sana? Ya, saya kira destinasi wisata kita cukup potensial, bahari atau apa, dan bahkan untuk segi spiritual juga ada banyak itu wisata yang bisa diinikan ke bang sana. Tapi itu semua tidak mungkin kalau memang harus kita sendiri yang membuat desainnya. Itu para ahlinya kita libatkan para ahli, misalnya ahli dari lokal, dari luar, dalam negeri, dan juga ahli dari luar kalau perlu memang kita libatkan untuk membuat grand design daripada wisata yang ada di situ. Karena memang potensi kita besar sekali. Misalnya ada lumba-lumba, ada ini. Tapi grand design-nya apa? Hotel berbintang berapa? Yang tahu itu konsultan tentu yang akan bisa mendesain itu. Nah, apalagi kalau konsultan dalam negeri dan konsultan luar negeri berkolaborasi untuk membuat grand design itu, ya tentu mereka bisa meyakinkan investor dari luar. Ya, harapannya seperti itu ya. Kalau investor dari luar sudah yakin, mereka mau berbuat, mau action di situ, membuat situ, otomatis travel besar, kapal pesiar, apa segala macam, yang dari Bali bisa mampir ke Tanggamus. Iya, harapannya seperti itu ya, dengan banyaknya program yang sudah dilakukan selama 1 tahun ini Bapak, dan juga yang akan dilakukan di tahun-tahun berikutnya. Semoga lancar nantinya, dan pastinya harapannya bisa membangun perekonomian dari Kabupaten Tanggamus lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak Bapak Bupati dan juga Bapak Doni sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu, sukses juga untuk Kabupaten Tanggamus. Assalamualaikum. Salam. Baik, itulah tadi obrolan kita melihat bagaimana potensi besar dari Kabupaten Tanggamus dan bagaimana kendala-kendala atau tantangannya yang akan dihadapi dengan solusi yang sudah dipersiapkan dan juga langkah konkret yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Bupati dan juga jajarannya. Terus saksikan Inspirasi Pagi TV One. Akhir kata, saya Kamarati Kusuma pamit undur diri. Terima kasih.